Bu, sudah berapa buku Bu yang jenengan tulis Ya baru puisi? itu saja. Baru 2 ya. Ah, Yang bayang-bayang tahun 2013. awalnya gimana Bu? Nulis. Maksudnya awal jenengan punya niat untuk membukukan itu ceritanya gimana? Oh itu semua kok kayak ya diatur yang di atas ya. Kebetulan ada seorang teman gitu kan. Iseng-iseng dulu kan saya sering buat proposal juga gitu, diminta tolong buat proposal gitu lewat email gitu waktu tahun 2009 2010 itu. Nah, ada seorang teman tuh aku iseng cerita-cerita penerbit gitu kan. Yeah. Mas, aku misalnya itu aku punya kumpulan puisi, ya diterbitkan aja enggak apa-apa. Bener kok. Iya gitu aja. Terus saya itu diberi rancangan covernya, dikirim 2, satu warna merah, satu warna hitam gitu kan. Kok kayaknya yang hitam ini ya apa ya excellent gitu kan. Terus saya ya udah yang hitam aja gitu. Terus di bar itu yang Mas Raden Mas Yono itu sih itu kan Yogyakarta itu yang buat apa Prakarta apa ya itu ya. Ya di Prakata. Itu beliau itu yang ini, tapi sekarang saya tidak tahu beliau itu sekarang di mana. Terus keadaannya bagaimana itu sekarang sudah hilang kontak Lost saya. kontak. Iya. Ah. Kontak itu. Boleh tahu Mas Jono itu siapa Bu? Jadi waktu sebelum ada sosmed kayak Yahoo kemudian Facebook ya, itu dulu kan ada Perspot, kalau sekarang udah nggak ada. Nah itu saya itu iseng di situ, berteman di situ awalnya gitu. Itu penyanyi Jogja, tapi pernah ketemu kayaknya. Di Jakarta waktu itu saya pergi ke Jakarta itu pernah ketemu. Itu jadi penyanyi Jogja, beliau itu istrinya kalau nggak salah dulu Kemensos, kemudian di Kemensos kerjanya. Terus ya itu karena beliau punya penerbit itu gitu loh. Jadi seperti itu beliau punya penerbit buku gitu loh maksudnya. Hanya temen gitu. Ya. Gitu. Terus habis itu nggak tahu orangnya mungkin sudah tua sih ya, jadi mungkin apa sudah meninggal apa sudah nggak tahu. Beruntung sekali Bu punya kawan baik seperti ini. Banyak sih, banyak orang baik itu banyak, asal kita Betul. juga berusaha untuk selalu berbuat baik. Karena sepakat. Iya, karena niat kita baik, insya Allah akhirnya baik. Niat kita jelek, insya Allah akhirnya jelek. Betul. Itu kata ayah saya ya. Jadi kalau kita menebarkan kebaikan, walaupun nanti kelihatannya di depannya itu jelek, itu di akhirnya pasti nanti baik gitu, kata bapak saya. Jadi berusahalah untuk selalu menebar kebaikan, itu kata bapak saya. Kalau buku yang kedua, ini terbitan tahun berapa sih Bu? 2018 ya, baru kemarin. Ini gimana ceritanya Bu bisa sampai terbit? Itu karena saya saking mencintai murid saya itu. Jadi saking saya itu dipesenin bapak kalau jadi guru ya harus benar-benar jadi guru gitu loh. Nah ketika saya Sebentar Bu, saya potong. Jadi guru ya harus benar-benar jadi guru itu yang gimana itu? Kalau guru itu kan sudah ada yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Ing Arso Sumpulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani itu harus benar-benar mendarah daging di diri kita gitu. Harus benar-benar dipahami sing jenenge Ing Arso Sumpulodo itu apa, Ing Matio Mangunkarso Tutwuri Handayani itu apa, itu kata bapak saya gitu kan. Jadi harus jadi guru benar gitu maksudnya, jangan untuk mencari uang atau apalah. Bapak saya seperti itu maksudnya, memberi. Jadi kita harus benar-benar tahu anak didik kita harus memberi teladan yang baik kepada mereka gitu kan. Berusaha walaupun pada dasarnya kita tidak baik loh maksudnya saya itu. Harus memberikan contohnya kan. Nggak pede atau merendah gitu. Jadi misalnya anak kita kan misalnya jangan terlambat dan lain sebagainya, tapi kitanya terlambat. Itu, maksudnya seperti itulah ya, yang makanya kalau saya kepada murid-murid saya, nggak apa-apa kamu terlambat. Maksudnya karena saya juga terlambat, artinya sebagai konsekuensi bahwa saya harus
menghukum diri saya karena ada yang salah pada diri saya, maka mereka berhak untuk menjadi korban. Betul, mereka juga berhak untuk kelegaan itu gitu. Harus harus imbang gitu. Makanya nggak apa-apa, asalkan kamu datang ke sini itu punya tujuan. Kalau saya itu punya tujuan apa yang ingin dicapai, terus kemudian bagaimana prosesnya kamu tahu gitu. Itu kalau saya di kelas kayak gitu. Makanya ya sedikit nakal, Bu. Memang nakal saya sih. Juga nakal. Kita satu server kan. Kalau nggak nakal itu nggak asik. Nah itu jadi anak-anak itu kan kebetulan saya mengajar di satu sekolah yang mohon maaf ya, motivasi belajarnya sangat rendah dan itu tidak bisa disalahkan gitu kan. Betul. Karena kan latar belakang kehidupan mereka, orang tuanya dan lain sebagainya itu berbeda gitu kan. Waktu itu tuh saya ngajar itu ya satu sekolah itu yang anaknya PNS itu hanya 2 orang gitu ya misalnya. Itu berapa persen saya itu, terus orang tuanya yang lulus SMA berapa persen saya selalu tahu. Jadi aku bisa memahami keadaannya gitu. Terus orang tuanya sudah sibuk nyari ekonomi, pergi ke pasar sebelum mereka bangun, pulang dari pasar setelah mereka tidur dan lain sebagainya. Jadi mereka memang butuh perhatian dan perhatian itu harus dari gurunya karena orang tuanya memang tidak bisa lah itu karena seperti itu. Makanya anak-anak itu gimana supaya anak-anak ini senang sama pelajaran saya kan gitu. Karena pelajaran IPA itu bagi anak-anak tertentu kan nggak suka momok gitu. Betul. Kalau saya seneng, saya seneng loh, Bu. Saya malah jago matematika dulu. Mantap. Saya ikut lomba matematika SMP sampai Provinsi Jawa Tengah waktu itu, terus kalah. Hebat. Ternyata. Terus nilai tertinggi di semua dulu itu istilahnya apa, NEM. Yeah. Itu malah justru pelajaran matematika, baru IPA, pokoknya pelajaran bahasa Indonesia yang terbawah. Malahan ya. Konyol, tapi saya masuknya sastra Indonesia. Sama dengan Mbak Ayu. Nggak nyambung Mbak semua. Ayu juga tuh nilainya IPA-nya tinggi tuh tapi masuknya ke sastra. Iya. Malah justru diketawain sama ibu saya. Ini ibu saya pasti dengerin ini, Bu. Salam ya sungkem buat Ibu. Ibu saya kalau sedang siaran pasti dengerin. Bahkan kalau ada kesempatan beliau pasti nelpon. Dan putranya pasti beliau bangga banget punya putra penjenengan ya, Bu ya. Nah, itu tadi nyambung yang tadi, Bu, memotivasi murid gitu. Itu gimana itu akhirnya gara-gara itu akhirnya nulis karena kan aku kan mikir misalnya saya mau ngajar besaran dan satuan itu anak-anak ngapalin aja susah kan. Apalagi kok sampai kompetensinya ini otomatis kan ngapalin aja susah, yang hal paling mudah saja susah gitu. Karena mereka kan tidak mau baca intinya kan itu. Makanya bacaan itu saya rubah jadi sebuah lagu gitu kan. Jadi itu terus misalnya kan yang kayak besaran dan satuan, terus kemudian yang kayak biologi itu kalau klasifikasi itu mereka kan juga malas ya tak buat lagu karena enggak mau baca. Lagu itu hanya sarana supaya mereka membaca gitu aja dengan menyanyi gitu kan. Dan itu buktinya itu ada, saya itu kalau nggak salah video tahun 2012 apa 2000 itu ada lagu yang sistem transportasi dulu kan. Kalau saya ngajar itu kan laptop kan nggak punya, saya kredit laptop supaya saya bisa ngajar kan. Terus bawa speaker aktif sendiri gitu kan, bawa mic kalau ada di sekolah, kalau enggak ada saya bawa dari rumah gitu. Terus anak nyanyi saya download lagu kan, lagu instrumen lagu tersebut, kemudian saya setel, anak-anak nyanyi beneran, yang mau joget silakan joget gitu kan. Ini ada yang satu bagian yang menarik tadi jenengan sampaikan, laptop itu sampai ngeredit gitu ya. Iya. Saya kredit. Nah, soalnya enggak punya duit buat beli kan kredit. Nah iya. Jadi untuk anak-anak maksudnya untuk ngajar. Iya saya. Betul. Artinya kan
Saya nggak bisa ngomong deh. nanti ada. Bersyukur tapi saya kan apa ya bisa maksudnya untuk seperti itu untuk anak-anak. Betul. Nikmat rasanya. Ini membuat saya jadi ini apa ya ngerasa bahwa wah ternyata masih ada hal-hal yang masih perlu kita lihat secara terang benderang untuk menyikapi segala hal. Oke, mungkin. Oke, yang mau gabung ya di 42444 atau di 08554200912 saya persilahkan. Belum ada yang telepon nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan malu-malu dengan suara ya nggak apa-apa dikirimkan via WA ataupun SMS gitu ya. Satu puisi saya akan bacakan lagi sebelum nanti kita lanjut lagi. Ini ada satu puisi yang menarik menurut saya. Ini ada, wah judulnya ada. Saya bacakan Bu ya, John Sewu. Ada sering beretorika, ibarat getaran atom-atom sel tubuh memang tak nampak, tapi dampak sangat kentara. Ada kepedulian yang sirna, tak hendak untuk berkarya. Biarkan sekeliling yang menjadi bebannya tanpa sadar merasa berharga. Ada kicauan membahana di cakrawala, terasa bising penuhi ruang telinga, hanya rasa paling benar, hindari kritisi kawan. Ada terlalu berbangga, berdiri, megah, tak sudi digoyah. Anggap semua serendah-rendahnya, dirilah patut dihormat. Ada medali jadi simbolnya, meski tak pernah menggapainya, kesana dan kesini, hanya medali yang dipuji. Ada bermanis dalam kenyamanan, berpikir tak luput dari pandangan teman, masa hanya dibuat tak berharga, langkah gagah penuh keyakinan. Ada belum ukir sejarah, lagak pahlawan kesiangan, merobek bungkus tanpa perasaan, mengkoyak tak perhitungan. Ada berpuluh kebaikan dan kejayaan, selaksa tanggung jawab yang tak terabaikan, kesatuan dan ketulusan, keikhlasan bertabur karya. Itu puisi yang ditulis oleh Bu Endang Sunaryati yang terhimpun dalam kumpulan puisi Syairku Tercipta Untukmu. Nah, saya suka dengan judul kecilnya, Bu. Syairku kuperuntukkan buat dirimu. Menjadi guru bukan cita-citaku dan tak pernah kuangankan. Bertemu kalian adalah anugerah. Benar, Bu, nggak pernah punya cita-cita jadi guru. Kayak kalau ditanya guru SD saya waktu itu kelas 4 SD ditanya guru praktek gitu ya. Cita-citanya jadi apa, Mbak? TNI AD. Wah, ternyata punya cita-citanya ngeri. Aduh, gagah. Wah, ya pantas nek tomboy. Aduh, itu ya. Terabaikan. Cita-cita. Tapi saya memang cita-citanya dulu pengen jadi dalang, betul. Dalang wayang kulit, benar. Iya. Cuman karena di sini nggak ada yang ngajari, ya nggak jadi. Tadinya belajar sama saya. Oh, bisa nggih? Wah, lah kan di rumah saya kan om saya kan suka bikin wayang yang dari kayak lilin apa itu ya, yang kertas apa kayak karton tapi yang bening itu sih, kan suka bikin wayang dari itu, nanti dikasih kecereknya itu bekas kaleng itu kan digunting, ntar ditali-tali ditaruh di ranjang, kan ranjang ini nanti kakinya kan begini dicak lah, itu saya kan lihat. Telat aku. Iya. Telat ngerti. Ngonanginnya iki telat ki lho, ya Allah Gusti. Tapi anak saya nggak ada yang mau nurunin saya jadi dalang ya. Belum kelihatan bakat mereka, tapi saya biarkan sih mereka tumbuh dengan berekspresi sendiri. Betul. Anak saya nomor 1 itu
sukanya matematika. Kalau nomor yang kedua ini belum kelihatan dia kemana. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan simak dulu beberapa pesan berikut ini.